Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ada materi hari ini kita akan mempelajari tentang peran pondok pesantren dalam dakwah di Indonesia. Sebelum kita masuki materi, nanti silahkan absen di link yang sudah Bapak sediakan. Nanti bisa absen di situ. Bagi yang ada yang izin nanti bisa tulis di situ. Oke. Pesantren. Ada yang tahu pesantren nggak? Kira-kira siswa-siswa, adik-adik semua di sini. Nah, pesantren apa nih? Pesantren sebuah lembaga pendidikan sangat tua, Pak. Udah zaman sebelum kemerdekaan. Sekolah Islam yang secara tradisional, yang dulu diajarkan oleh para kiai, para ulama yang sudah lama sekali di zaman sebelum kemerdekaan. Nah, pesantren sendiri berasal dari kata apa? Ada yang tahu nggak? Nah, berasal dari kata cantrik yang artinya peserta didik atau santri. Nah, jadi penjelasan ringkasnya, kesimpulannya bahwasanya jadi pondok pesantren itu yaitu suatu lembaga pendidikan yang di dalamnya ada peserta didik dan diajarkan ilmu agama. Jadi ada peserta didik, ada ulama, ada ilmu agama yang diajarkan. Nah, terus apa saja komponen-komponen ataupun elemen-elemen yang wajib dan penting yang ada di pondok pesantren? Apa itu, Pak? Yang pertama kita bahas dulu yang pertama, Pak. Nah, yang pertama harus ada kiai. Apa itu kiai? Ada yang tahu nggak di sini? Nah, kiai itu seorang tokoh masyarakat yang mempunyai ilmu agama yang lebih atau biasa menjadi pemimpin atau sebuah pondok pesantren yang mengajarkan, atau kalau dalam sekolah formal itu bisa dikatakan guru. Kalau di dalam pondok pesantren kan biasanya ada kiainya yang mengajarkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, setelah ada kiai, ada yang seorang tokoh ulama yang mengajarkan kepada setelah ada komponen ulama ataupun kiai, selanjutnya apa yang kedua? Harus ada yang diajarkan, yaitu yang harus ada audiens. Siapa audiensnya? Ya santri. Santri adalah apa tuh, Pak? Ada yang tahu nggak? Santri itu apa? Sebutan siswa yang belajar mendalami agama di pesantren. Nah, jadi setelah adanya kiai, berarti harus ada yang diajarkan, yaitu murid ataupun santri. Setelah santri ada guru ataupun ulama atau kiai, terus ada santri. Yang ketiga ada apa? Harus ada apa? Yang tahu? Harus adanya ya tempat pondok ataupun pesantrennya itu sendiri. Jadi setelah ada yang mendidik, ada peserta didiknya istilahnya, terus harus ada tempatnya yang buat terjadi sebuah pendidikan, yaitu pendidikan pesantren. Kurang lebih seperti itu. Setelah ada 3 komponen, kita menginjak komponen keempat, yaitu harus ada musolanya, karena ini basisnya kan pondok pesantren itu pendidikan sekolah tradisional Islam. Nah, harus ada musolanya, tentunya untuk sholat dan kegiatan-kegiatan Islamik yang ada di dalam pondok pesantren. Terus yang kelima apa? Nah, ini ciri khas pondok pesantren itu biasanya ada kitab kuning. Nah,
Apa itu kitab kuning? Ada yang tahu nggak? Nah, kitab kuning itu adalah kitab keislaman berbahasa Arab. Nah, itu kitab yang biasanya berisi tentang akidah, fikih, adab, dan banyak sekali. Nah, biasanya itu di kitab kuning itu masih menggunakan Arab gundul atau Arab yang tulisan Arab yang masih menggunakan, belum ada harokatnya. Nah, jadi itulah keunikan di pondok pesantren. Dan yang terakhir yaitu ada yang terakhir setelah kita tadi ada ciri khasnya yaitu kitab kuning. Nah, ini juga ada ciri khasnya yaitu ciri khas pondok pesantren, metodenya. Nah, metode di pondok pesantren itu mempunyai ciri khas yang tidak sama dengan yang lainnya, tidak sama dengan pendidikan yang lainnya seperti sekolah formal, yaitu sorogan. Apa itu sorogan? Nah, itu adalah santri menghadap guru seorang demi membawa kitab yang akan dipelajarinya. Jadi metode ini biasanya kiai membaca pelajaran atau membaca kitabnya berbahasa Arab itu dengan kalimat, menerjemahkannya dan menerangkan maksudnya. Nah, nanti biasanya santri itu disuruh untuk mencatat, disuruh untuk bertanya bila ada yang mungkin kurang paham, dan disuruh menjelaskan ulang, kurang lebih seperti itu. Jadi unik sekali pondok pesantren ini, ada yang ciri khas tertentu dalam pondok pesantren itu. Nah, itu apa tadi yang pertama? Jadi komponen itu ada berapa? 6. Nah, yang pertama itu harus ada kiainya, yang kedua itu harus ada santrinya, yang ketiga harus ada apa tadi? Setelah ada santri, kiai, harus ada pondok pesantrennya, yang keempat harus ada musola untuk kegiatan keagamaan Islamik tradisional yang ada di pondok pesantren. Yang kelima yaitu ada kitab kuning ya, ini yang uniknya. Yang terakhir ada unik lagi yaitu metode sorogan yang digunakan dalam proses pembelajaran atau proses menimba ilmu pada pondok pesantren. Nah, itu materi hari ini. Bila ada yang ditanyakan nanti bisa tanyakan kepada Bapak dalam kolom komentar nanti. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan mengupas tentang pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan di seluruh Nusantara. Nah, kurang lebihnya gitu aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.